berdasarkan serat atau naskah babat atau naskah sejarah seperti serat Bowarno, serat Centini, babat Tanah Jawi, dan beberapa naskah lainnya disebutkan bahwa Panembahan Senopati memiliki beberapa nama kecil dan julukan. Di antaranya Raden Bagus Dananjoyo, Raden Ngabehi Saloreng Pasar, Raden Ngabehi Salering Peken, Risang Suto Wijoyo, dan Danang Sutowijoyo yang lebih dikenal di kemudian hari. Panembahan Senopati berasal dari Wongso Mataram yang merupakan keturunan dari Raja Majapahit dan Kerajaan Mataram kuno. Adalah putra sulung dari pasangan Ki Ageng Pemanahan dan Nyai Ageng Pemanahan, salah satu orang kepercayaan Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir, pendiri Kerajaan Pajang. Ibunya adalah adik dari Ki Juru Martani yang menjadi patih pertama Mataram pada masa pemerintahannya. Juga merupakan keturunan Sunan Giri Walisongo. Sutawijaya juga pernah diambil sebagai anak angkat oleh Sultan Adiwijaya dari Pajang karena pernikahan Adiwijaya dan istrinya sampai saat itu belum dikaruniai anak. Sutawijaya kemudian diberikan tempat tinggal di sebelah utara pasar, sehingga ia dikenal dengan sebutan Raden Ngabehi Saloreng Pasar atau Peken, artinya yang di pertuan di sebelah utara pasar. Ki Ageng Pemanahan, ayah Panembahan Senopati, adalah cucu dari Ki Ageng Selo yang dipercaya sebagai keturunan langsung dari Brawijaya V, raja terakhir Kerajaan Majapahit. Ki Ageng Selo juga memiliki hubungan darah dengan Sanjaya, raja pertama Mataram kuno. Meskipun daftar raja-raja Mataram selalu menempatkan Panembahan Senopati berada dalam urutan pertama, gelar Sultan baru resmi digunakan pada tahun 1641 di masa kekuasaan cucunya, Anyokrokusumo. Sutowijoyo masih mempertahankan gelar lamanya, Panembahan. Dapat disepadankan dengan adipati atau kepala pemerintahan. Gelar yang ada dia sandang saat masih menjadi bawahan Kesultanan Pajang. Menurut cerita sejarah Jawa, Ki Ageng Pemanahan ayah Senopati memimpin penyerangan bersama Ki Panjawi dan Ki Juru Martani dari Pajang menuju Demak. Dia membantu Joko Tingkir dari pemberontakan Arya Penangsang atas Demak. Panembahan Senopati yang juga anak angkat Sultan Adiwijaya ikut serta membantu ayahnya, Ki Ageng Pemanahan dalam sayembara melawan Arya Penangsang. Karena Adiwijaya mengkhawatirkan putra angkatnya turut dalam melaksanakan tugas tersebut, ia memberikan bantuan pasukan Pajang untuk membantunya berperang. Perang antara pasukan Pajang melawan Arya Penangsang terjadi di dekat Bengawan Sore. Berkat siasat cerdik yang disusun Ki Juru Martani, Arya Penangsang berhasil ditumpas oleh tangan Panembahan Senopati. Ki Ageng Pemanahan berjanji setia kepada Sultan Adiwijaya yang memberinya izin mendirikan tanah perdikan Kadipaten di Mentau di Kota Gede, Yogyakarta, yang saat itu merupakan wilayah selatan Pajang. Alas Mentau kemudian dibangun menjadi desa yang makmur dan menjadi pusat pemerintahan Mataram Islam. Pada masa kepemimpinan Ki Ageng Pemanahan, status Mataram Islam hanyalah sebuah kadipaten di Kerajaan Pajang. Namun, setelah Ki Ageng Pemanahan wafat pada tahun 1575 Masehi, Sutawijaya melepaskan diri dari Kerajaan Pajang dan mendirikan Kerajaan Mataram Islam pada 1582 Masehi. Pada tahun 1584, Panembahan Senopati menjadi adipati menggantikan ayahnya yang telah mangkat. Sementara itu, di Pajang sedang terjadi perebutan kekuasaan besar-besaran yang terjadi setelah Sultan Adiwijaya wafat pada tahun 1582. Pewaris Adiwijaya adalah Pangeran Benawa yang digulingkan tahtanya oleh Arya Pangiri. Arya Pangiri adalah menantu Sultan Adiwijaya yang menjadi adipati Demak.
Ia didukung Panembahan Kudus merebut tahta Pajang pada tahun 1583 dan menyingkirkan Pangeran Benawa. Pasca berhasil memerdekakan Kerajaan Mataram Islam, Sutawijaya mengangkat dirinya menjadi sultan dengan gelar Panembahan Senopati. Panembahan Senopati bergelar Senopati ing Alogo Sayyidin Panatokowo, yang menunjukkan raja berkuasa atas pemerintahan dan keagamaan. Sedangkan gelar Senopati untuk sebutan Panglima Perang. Kerajaan Mataram Islam pada masa pemerintahan Panembahan Senopati merupakan sebuah kerajaan agraris yang beribu kota di Kota Gede. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Mataram Islam tumbuh menjadi kerajaan yang besar dan berhasil menguasai daerah Kerajaan Pajang yang sedang dilanda perang saudara. Panembahan Senopati juga berhasil menyatukan wilayah-wilayah yang melepaskan diri dari Kerajaan Pajang. Di bawah kepemimpinannya, desa tumbuh menjadi kota yang makmur dan ramai. Banyak sekali kerajaan-kerajaan yang menjadi daerah taklukannya, antara lain Kedu, Bagelan, Pajang, dan Mangiran. Kemudian sebagian wilayah Bangwetan, yaitu Blora, Madiun, Pasuruan, Ponorogo, serta sebagian wilayah utara Jawa, yaitu Jepara, Demak, dan Pati, yang menjadikan wilayah Mataram semakin luas. Pada masa pemerintahan Panembahan Senopati, agama Islam sudah dianut oleh beberapa orang Jawa di zaman Mataram. Kebijakan Panembahan Senopati tentang agama di Kerajaan Mataram Islam, misalnya mengangkat para wali Kadilangu dekat Demak sebagai penasehat dan pembimbingnya. Selain itu, dalam mengembangkan agama Islam, ia juga mengembangkan tradisi Islam Kejawen dan Islam pesantren di Kerajaan Mataram Islam. Panembahan Senopati juga menjadikan agama Islam sebagai dasar tata pemerintahan. Konon, kesaktian Panembahan Senopati Raja pertama Mataram Islam berasal dari tirakatnya. Selama memerintah, Panembahan Senopati berhasil melakukan ekspansi wilayah ke berbagai daerah di Jawa. Ia menaklukkan Surabaya, Pasuruan, Tuban, Gresik, Lasem, Demak, Kudus, Pati, Rembang, Jepara, Grobogan, Blora, Cirebon, Banten, dan Madura. Ia juga menghadapi tantangan dari Sultan Pajang yang merasa khawatir dengan perkembangan Mataram. Salah satu kisah yang menarik tentang Panembahan Senopati adalah kisah tirakat dan kesaktiannya yang ia dapatkan dari Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo, waliullah yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Menurut Babat Tanah Jawi, Panembahan Senopati pernah bertemu dengan Sunan Kalijaga di hutan. Sunan Kalijaga mengajaknya untuk bertapa di sebuah gua yang bernama Selarong. Di sana, Panembahan Senopati mendapatkan berbagai ilmu dan pengetahuan tentang Islam, politik, dan militer. Ia juga mendapatkan keris sakti yang bernama Kyai Ageng Pleret yang dapat membantunya dalam peperangan. Setelah selesai bertapa, Panembahan Senopati kembali ke Mataram dan bersiap-siap untuk menghadapi Sultan Pajang yang ingin menyerangnya. Kemudian menggunakan siasat dan kesaktiannya untuk mengalahkan pasukan Pajang tanpa perang. Cara yang digunakan adalah dengan menggelar pesta miras di perbatasan Mataram dan Pajang, serta mengundang para adipati yang merupakan menantu Sultan Pajang. Para adipati itu adalah Adipati Demak, Adipati Tuban, dan Adipati Banten. Dalam pesta tersebut, Panembahan Senopati berhasil membujuk para adipati untuk berpihak kepadanya. Juga mengirim surat tantangan kepada Sultan Pajang untuk bertarung 1 lawan 1. Sultan Pajang yang merasa tersinggung dan marah segera berangkat menuju Mataram dengan membawa pasukannya. Namun, di tengah jalan, ia mendapat kabar bahwa para adipatinya telah berkhianat dan bergabung dengan Panembahan Senopati.
Sultan Pajang merasa kehilangan dukungan dan kekuatan. Ia pun membatalkan rencananya untuk menyerang Mataram dan kembali ke Pajang dengan malu. Dengan demikian, Panembahan Senopati berhasil menguasai Pajang dan Demak tanpa harus berperang. Ia juga mendapat pengakuan dari Sultan Pajang sebagai Raja Mataram yang sah dan berdaulat. Kisah tirakat dan kesaktian Panembahan Senopati ini menunjukkan betapa hebatnya Raja Mataram Islam tersebut dalam memimpin dan mempertahankan kerajaannya. Ia juga merupakan sosok yang berjiwa besar dan berbudi luhur. Ia tidak pernah membunuh Sultan Pajang meskipun ia memiliki kesempatan untuk melakukannya. Juga menghormati para wali songo yang telah mengajarkan Islam kepadanya. Panembahan Senopati ing Alogo Saidin Pranatagomo dikisahkan memiliki kesaktian. Dia berhasil meletakkan dasar-dasar kerajaan Mataram, sama seperti kebanyakan raja lainnya. Panembahan Senopati pun seorang yang sakti mandraguna. Dikisahkan ada seorang menteri bernama Ki Bucar yang ingin menjajal kesaktian Panembahan Senopati. Dia tidak mau dikuasai Senopati, seperti teman-temannya yang mendukung Panembahan Senopati yang ingin menguasai kerajaan Pajang. Ternyata, Senopati sudah tahu bahwa Ki Bucar yang memiliki keris Ki Kebo dengan mau menandinginya. Singkat cerita, Senopati kembali ke rumahnya. Dia menyiapkan strategi. Senopati memerintahkan kepada prajurit yang menjaga pintu gerbang agar Ki Bucar dibiarkan saja jika ingin masuk rumahnya. Hari berganti malam. Ki Bucar berniat menculik Senopati. Ki Bucar masuk sendirian. Prajurit yang berjaga di pintu pura-pura tidak mengetahui kedatangan Ki Bucar. Di dalam rumah, Senopati sedang makan dan duduk membelakangi pintu. Tanpa buang waktu, Ki Bucar segera menerjang, menikam Senopati. Senopati diam. Senjata Ki Bucar tidak mempan. Senopati bahkan tidak menoleh dan tetap menikmati makan malamnya. Ujung keris Ki Bucar tumpul. Ki Bucar kelelahan, lalu jatuh ke tanah dan bersedekap. Kerisnya pun menancap ke tanah. Ki Bucar lemas, lalu bersujud dan bertobat. Melihat hal itu, Senopati menoleh seraya berkata, "Kakang Bucar, saya ampuni kesalahanmu dan percayalah padaku." Setelah berjanji setia, Ki Bucar pun pulang. Cerita lain tentang kesaktian Panembahan Senopati adalah saat Mataram menaklukkan Madiun. Panembahan Madiun memiliki putri bernama Retno Jumilah. Dia bersedia bersuami jika ada menantu disembah mertuanya. Syarat lainnya, siapapun yang tidak luka jika ditoreh dengan pisau cukur yang ia miliki bisa menjadi suaminya. Ketika Senopati menggempur Madiun, Panembahan Madiun yang terdesak ingin meloloskan diri bersama anak dan istrinya. Namun, kepada Retno Jumilah, ia meminta agar tetap tinggal di situ. Sebab lumrah jika pihak yang kalah perang akan dijarah semua barang termasuk putrinya. Dia pun meyakinkan bahwa Senopati berusaha menguasai Madiun karena ingin memperistri Retno Jumilah. Retno Jumilah menangis, dia pingsan. Melihat itu, Panembahan Madiun meminta kepada abdi perempuan untuk memberikan keris wasiat Ki Gumarang kepada putrinya jika sang putri siuman. Setelah siuman, sang putri diberi keris tersebut. Dia memakai keris, menghunusnya, menyiapkan serampang atau tombak yang ujungnya bercabang 3. Dia melempar serampang ke dada Senopati. Ajaibnya, tidak mempan. Lalu sang putri mencabut keris untuk membuktikan kesaktian Senopati. Tapi, Senopati mengeluarkan jurus meminta belas kasihan dari sang putri.
Keris pun terjatuh. Sang putri punya satu permintaan lagi. Jika Senopati tidak luka saat ditebas dengan pisau pencukur, sang putri rela dipersunting. Senopati lalu diiris, tapi kulitnya tidak terluka sama sekali. Bahkan pisau itu menjadi tumpul. Akhirnya, Retno pun diperistri Senopati. Keris wasiat itu diganti namanya menjadi Kyai Gupita. Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601 Masehi dan dimakamkan di Kota Gede dan diganti putranya Raden Mas Jolang yang bergelar Kanjeng Susuhunan Prabu Hanyokroowati. Panembahan Senopati dikenang sebagai pendiri kerajaan Mataram Islam yang berjasa dalam menyebarkan Islam dan mempersatukan Jawa. Wallahu a'lam bishawab.